saya Muhammad Ibnu Febrian. Nama saya Muhammad Farah Atoya. Dan saya Satria Haji. Di era digital saat ini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tetapi seperti di dunia nyata, dunia maya juga memerlukan aturan dan etika dalam bertindak dan berbicara. Dan hal itu disebut dengan etika digital. Namun dalam era digital ini seringkali terjadi banyak kejahatan atau pelanggaran terhadap etika digital itu sendiri. Yaitu seperti penyalahgunaan informasi pribadi, penyebaran hoaks, atau ujaran kebencian plagiarisme, cyberbullying, dan lainnya. Prinsip pertama yaitu menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual. Sebagai pengguna internet, kita harus menghargai karya orang lain. Setiap karya, baik itu berupa tulisan, gambar, video, ataupun musik, merupakan hasil usaha dari orang lain. Nah, hak cipta merupakan landasan hukum yang melindungi karya-karya orisinal tersebut. Jadi tanpa adanya hak cipta dan tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual, orang lain akan bebas meniru atau memplagiasi tanpa persetujuan pemiliknya. Salah satu contoh dari hak cipta ini adalah Creative Commons, yaitu lisensi yang dapat digunakan oleh pencipta atau pengguna karya. Contohnya, seperti saat orang yang ingin melakukan karya tulis ilmiah, tetapi mereka mengutip jurnal dengan cara yang salah dengan hanya mengcopy paste tulisan tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip kedua yaitu menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Kita sebagai warga pengguna teknologi digital diharuskan untuk selalu memastikan bahwa apa yang kita berikan di dunia maya, apakah itu informasi sensitif tentang diri kita sendiri yang tidak boleh diketahui orang lain, dengan informasi lainnya yang boleh diketahui publik dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Beserta kita juga wajib turut serta dalam pengaktifan keamanan digital pada perangkat kita agar terhindar dari pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat mengancam informasi penting milik kita sendiri. Selanjutnya ini ada hoax. Hoax adalah informasi palsu yang digunakan untuk menyesatkan orang atau menipu orang lain dan juga mempengaruhi orang lain. Bentuknya ini beragam, seperti narasi yang berlebihan atau gambar ataupun video yang mendapat manipulasi. Dan dampak dari hoax ini ada 3 bidang, yaitu pada bidang sosial, lalu bidang politik, dan bidang keamanan. Pada bidang sosial ini dapat memicu ketegangan, kebencian, dan juga konflik. Dan pada bidang politik dapat memanipulasi opini publik dan juga proses demokrasi. Lalu pada bidang keamanan dapat menimbulkan keresahan dan mengancam stabilitas nasional upaya hoax. Dan dari dampak-dampak tersebut dibutuhkan solusi-solusi yang beragam. Nah, solusi yang menurut saya benar adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan literasi media. Hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi berita palsu dan juga memahami sumber informasi. Lalu juga ada peningkatan daya kritis. Kenapa peningkatan daya kritis? Karena hal ini mengasah kemampuan dan juga menilai untuk mempertanyakan sebuah kebenaran dari informasi. Dan juga terdapat cara untuk mengidentifikasi hoax, seperti cek kesesuaian judul dan isi berita, lalu waspadai unsur provokasi dalam berita, lalu juga periksa kredibilitas sumber berita, peran pemerintah dan hukum, lalu juga pemerintah menangani penyebaran hoax juga untuk melalui regulasi seperti UU ITE dengan sanksi hukum bagi para pelanggar. Maka dari itu, mengatasi hoax adalah tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan literasi media dan literasi digital kita dan memperkuat daya kritis dan membangun kerjasama lintas pihak untuk menjaga harmoni sosial. Salah satu prinsip dasar etika digital adalah berperilaku sopan di dunia maya. Ini mencakup penggunaan bahasa yang santun, menghindari kata-kata kasar, dan menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda. Kesopanan dalam komunikasi online membantu membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Selain itu, penting untuk tidak terlibat dalam perilaku negatif seperti cyberbullying dan untuk memberikan apresiasi kepada kontribusi positif dari orang lain. Dengan demikian, kesopanan di dunia maya berkontribusi pada interaksi yang lebih sehat dan konstruktif. Berikut sudah yang merupakan etika-etika digital dalam era modern. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika digital, kita bisa menciptakan dunia maya yang lebih aman, positif, dan penuh penghargaan. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Bijak bermedia, aman bersama, jadilah pengguna digital yang bertanggung jawab.